Sebelumnya selamat pagi Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yaitu PPT final kami. Kelompok 8 sendiri berisikan 3 anggota yaitu saya sendiri Radit Trianto, lalu ada Haisam Ahmad, lalu ada Adi Zaskia. Baik. Yang pertama adalah business understanding. Yang pertama ada business background. Kegagalan peralatan industri menyebabkan waktu henti, downtime yang signifikan serta biaya pemeliharaan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan suatu perusahaan itu uh, menghasilkan kerugian yang sangat besar. Nah, objektif kita pada kali ini adalah menganalisis pola-pola kegagalan yang terjadi pada peralatan industri, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kegagalan peralatan. Lalu, membangun model machine learning untuk memprediksi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Menentukan fitur prediktif mana yang paling berpengaruh terhadap kegagalan mesin. Lalu, untuk sukses kriterianya sendiri adalah mencapai akurasi model prediktif di atas 90%, mampu mengidentifikasi 3 penyebab utama terjadinya kegagalan mesin, berhasil mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan. Untuk resiko sendiri ada ketidakseimbangan, lalu ada korelasi antar fitur. Solusinya adalah factorization dan encoding, data scaling, factor selection, dan pemilihan dan komparasi. Untuk signifikan memicu kerusakan mesin, pendekatan algoritma machine learning mana yang memberikan tingkat prediksi paling akurat. Lalu mengapa model dengan akurasi 97% masih sering melewatkan pendeteksian mesin yang benar-benar rusak. Lalu yang kedua ada data understanding. Ini adalah dataset overview milik kami. Dataset yang digunakan merupakan dataset predictive maintenance yang berisi 10.000 data mesin. Dataset ini terdiri dari beberapa fitur sensor seperti temperatur, proses temperatur, rotational speed, torsi, dan tow wear yang digunakan untuk memantau kondisi mesin. Selain itu, terdapat beberapa variabel target yang menunjukkan apakah mesin mengalami kegagalan atau tidak. 53,3% random failure, lalu power failure yang sekitar 6,1%, 19,7% overstrain failure, 20,9% tubular failure. Kalau kita lihat rate-nya, yang paling tinggi itu adalah L, sering mengalami kegagalan dengan jadi dari 10.000 data tersebut ada 493 kejadian di mana mesin itu gagal dan rate-nya ada di 4,9%, yang dimana berarti dari 10.000 data tersebut 95,1-nya itu berjalan dengan baik. Kalau ada data preparation, kita perlu menghapus kolom yang tidak relevan, lalu melakukan ordinal encoding pada kolom type-nya, reposisi pada kolom target. Kenapa kita melakukan ini ya? Kita melakukan ini untuk memudahkan nanti sewaktu kita melakukan analisa. Lalu ada fitur selection. Pada tahap fitur selection kita gunakan Pearson correlation untuk melihat hubungan antar fitur berdasarkan heat map terhadap target. Kalau kita lihat di situ torsi memiliki korelasi paling tinggi terhadap target sebesar 0,19, diikuti oleh tow wear sebesar 0,11. Nah, ini memungkinkan kita melihat bahwa kedua fitur ini sering menyebabkan kegagalan. Selain itu, terdapat korelasi yang sangat tinggi antara rotational speed dan torque sebesar minus 0,88 yang menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antar kedua fitur tersebut. Berdasarkan analisis ini, fitur yang dipilih untuk tahap modeling adalah fitur yang memiliki korelasi lebih tinggi terhadap target, yaitu torsi, dan tow wear. Hasil fitur selection yang sudah kami filter setelah dilakukan fitur selection menggunakan metode filter, dipilih 2 fitur utama, yaitu torsi dan tow wear, karena memiliki korelasi paling tinggi terhadap target. Berdasarkan heatmap terlihat bahwa torsi memiliki 0,19 terhadap target, lalu tow wear memiliki korelasi sebesar 0,11 terhadap target. Kedua fitur tersebut memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam memprediksi kegagalan mesin dibanding fitur yang lainnya, sehingga kita hanya fokus terhadap 2 angka ini saja untuk digunakan pada tahap modeling. Nah, selanjutnya di sini ada tahap exploratory data analysis atau yang disingkat dengan EDA. Nah, jadi
di tahap exploratory data analysis atau EDA ini itu dilakukan analisis terhadap distribusi jenis kegagalan mesin dan tingkat failure berdasarkan tipe mesin. Nah, berdasarkan pie chart di sebelah kiri terlihat bahwa random failure itu menjadi jenis kegagalan yang paling dominan dengan persentase sebesar 53,3% dibandingkan dengan failure lainnya. Nah, selain itu, toolware failure dan overstrain failure juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kegagalan mesin. Nah, selanjutnya pada grafik failure rate by mesin type itu terlihat bahwa mesin tipe L itu memiliki tingkat kegagalan paling tinggi sebesar 5,47%. Nah, lebih tinggi dibandingkan tipe M dan H. Nah, selain itu, toolware failure itu sebesar 20,9%. Itu menunjukkan bahwa tingkat keausan alat juga mempengaruhi kemungkinan kerusakan mesin. Nah, jadi dari hasil analisis ini itu dapat disimpulkan bahwa monitoring kondisi mesin secara real time itu sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan mesin dan mendukung proses predictive maintenance. Nah, selanjutnya di sini itu dilakukan analisis hubungan antar fitur menggunakan correlation heat map itu untuk melihat pola keterkaitan antar variabel sensor terhadap target failure. Nah, jadi berdasarkan heat map di sebelah kanan ini itu terlihat bahwa air temperature dan proses temperature itu memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,948. Hal ini itu menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antar kedua fitur sensor tersebut. Nah, selain itu, toolware juga memiliki korelasi tertinggi terhadap target sebesar 0,072 dibandingkan fitur lainnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa tingkat keausan alat memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan mesin. Nah, jadi sebagian besar fitur ini itu memiliki korelasi rendah terhadap target, namun kombinasi seluruh fitur tetap membantu model machine learning dalam memprediksi kegagalan mesin. Nah, selanjutnya di sini ada tahap fitur selection. Nah, jadi di tahap fitur selection, jadi tujuan dari fitur selection ini adalah itu untuk memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap kegagalan mesin atau target agar model tidak belajar dari data yang tidak relevan dan dapat memprediksi mesin failure secara lebih akurat. Nah, jadi di fitur selection ini ada tiga metode, yaitu filter method, lalu repair method, dan embedded method. Nah, jadi untuk filter method itu di mana pemilihan filter dilakukan berdasarkan nilai korelasi terhadap target. Nah, fitur yang memiliki korelasi absolut lebih besar dari 0,05 itu dipilih karena dianggap memiliki pengaruh terhadap prediksi failure mesin. Nah, selanjutnya pada repair method ini tuh fungsinya memilih 5 fitur terbaik dengan recursive feature elimination atau yang disebut dengan RFE menggunakan model logistic regression. Nah, jadi RFE bekerja dengan melatih model berulang kali, menghapus fitur dengan koefisien terkecil hingga tersisa 5 fitur. Nah, selanjutnya ada embedded method di mana di embedded method ini tuh fungsinya untuk mengukur kepentingan setiap fitur secara langsung dari model random forest. Nah, fitur ini dengan importance tinggi itu dianggap paling berkontribusi dalam prediksi kegagalan mesin. Nah, selanjutnya di sini ada tahap modeling. Jadi di tahap modeling ini tuh merupakan proses pelatihan dan perbandingan beberapa algoritma machine learning untuk memprediksi kegagalan mesin. Nah, jadi pada penelitian ini itu digunakan 4 algoritma utama, yaitu random forest, logistic regression, Key Nearest Neighbors atau disingkat dengan KNN, dan support vector machine atau yang disingkat dengan SVM. Nah, berdasarkan grafik performance comparison di sebelah kiri yang ini, itu random forest dan KNN menunjukkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 95,1%. Nah, random forest itu memiliki performa yang stabil pada data pembelian, sedangkan KNN itu memberikan hasil yang tinggi karena mampu mengenali pola berdasarkan jarak antar data. Nah, sementara itu logistic regression dan SVM itu menghasilkan akurasi yang lebih rendah dibandingkan kedua model sebelumnya, yaitu sebesar 56,5% dan 60,3%. Nah, dari hasil perbandingan model ini itu dapat disimpulkan bahwa random forest dan KNN
merupakan model yang paling efektif atau model yang paling terbaik untuk memprediksi kegagalan mesin pada dataset predictive maintenance. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Haisam Ahmad Jafakri. Halo, perkenalkan nama saya Camaudi dengan NPM 24063577740. Saya izin menjelaskan untuk presentasi untuk dataset predictive maintenance ini ke bagian model evaluation. Nah, di sini kami mulai dari model performance analysis. Seperti yang tadi sebelumnya sudah dijabarkan mengenai model-model apa saja yang kita gunakan. Nah, setelah kita melakukan analisis untuk performa dari tiap model machine learning, ya tadi itu logistic regression, decision tree, KNN atau K nearest neighbor, neural network, dan juga SVR atau support vector regression. Nah, dari perbandingan ini kita eh, melakukan evaluasi menggunakan 4 metrik utama, yaitu eh, MAE atau mean absolute error, MSE mean square error, dan juga RMSE yaitu root mean square error. Dan juga ada R square score. Nah, di sini dari perbandingan analisis yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan bahwa support vector regression itu menepati rank pertama sebagai model dengan performa terbaik. Nah, di sini kita mencatat bahwa nilai errornya yang paling minimum dengan MAE dan juga MSA di 0,023 dan juga RMSI-nya juga yang terendah di 0,152. Nah, berbanding lurus, dia memiliki R-square-nya yang eh, tinggi gitu juga, mungkin di angka 0,356. Nah, selanjutnya ke base model assessment. Nah, tadi seperti yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, kita tahu bahwa SVR ini dia model machine learning dengan performa yang terbaik. Nah, tadi di sini juga kita paparkan lagi untuk metrik dan juga nilainya. Nah, di sini ada 5 poin utama kenapa support vector regression itu menjadi best model assessment atau model machine learning dengan performa terbaik, yaitu yang pertama tadi RMSI-nya paling kecil di 0,152. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata error prediksi model model itu relatif rendah. Nah, ini menandakan hasil prediksi model memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan penyimpangan yang minimal dibandingkan dengan model lainnya. Dan juga tadi sudah disebutkan R-square tertinggi di 0,356. Nah, ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 35,6% variasi variabel kegagalan dari dataset. Nah, terus poin selanjutnya itu mampu menangkap pola nonlinear, mana penggunaan kernel RFB, RBF atau Radial Basis Function terbukti sangat efektif dalam menangkap hubungan nonlinear yang dominan dalam data. Nah, terus ada feature scaling, di mana penerapan feature scaling ini menggunakan standar scalar yang dimana itu berhasil meningkatkan performa model secara signifikan. Nah, terus juga eh, SVR ini cocok untuk data dengan banyak fitur numerik yang sudah ternormalisasi. Karena sinergi antara struktur data yang bersih dan algoritma berbasis jarak atau kenal ini menghasilkan performa prediksi yang jauh lebih optimal. Selanjutnya kita ke Power BI implementation. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai eh, model-model yang stabil dan juga predik untuk dataset ini. Sekarang kita ke bagian visualization dan deployment. Nah, di sini kita udah merancang sebuah Power BI dashboard dan star scheme. Dari Power BI dashboard ini kita lakukan untuk memudahkan analisis untuk di agar pembaca lebih mudah memahami analisis yang kita buat gitu. Nah, di arsitektur data ini kita
fokus utama berpusat ke fact sensor reading, di mana ini sebagai tabel fakta utama, dan dia juga dikelilingi oleh tabel dimensi 4, didukung oleh 4 tabel dimensi lainnya yang mempermudah proses filtering dan analisis mendalam. Yaitu tadi di sini ada DIM, time, date, sensor, dan juga machine. Nah, kita ke Power BI benefits-nya dulu. Nah, dashboard Power BI ini membantu pengguna memahami kondisi mesin melalui visualisasi data yang interaktif dan mudah dianalisis. Dengan dashboard ini, proses monitoring, failure, dan maintenance dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, ini sini kita bahas untuk tabel dimensionnya. Keempat, tabel dimensionnya. Yang pertama tadi di time. Nah, ini digunakan untuk menyimpan informasi seperti date, hour, dan minute yang membantu analisis data berdasarkan waktu. Terus machine, ini berisi informasi mesin seperti machine type, model, dan location yang digunakan untuk analisis failure berdasarkan tipe mesin. Terus sensor, untuk menyimpan informasi sensor seperti sensor name, unit, dan kategori untuk membantu monitoring kondisi mesin. Dan juga terakhir ada date yang berisi informasi tanggal seperti day, month, dan year yang membantu analisis trend failure mesin. Nah, kita ke final conclusion-nya. Jadi, dalam analisis untuk predictive maintenance ini, kita kita berhasil melakukan analisis dengan menggunakan dataset predictive maintenance, yaitu dengan 10.000 records atau data, di mana processing yang kita lakukan itu selama analisis ini mencakup missing value handling, winsorization, dan feature engineering. Dan juga kita menggunakan 5 model machine learning untuk dibandingkan untuk prediksi kegagalan mesin. Nah, berdasarkan hasil analisis kita, tool wear dan torque adalah fitur yang paling berpengaruh terhadap kegagalan mesin. Terus ada produk tipe L memiliki failure rate tertinggi, yaitu di 3,52%. Dan korelasi linear antar fitur itu lemah. Jadi itu menunjukkan hubungan non-linear yang dominan. Dan juga heat dissipation dan power failure adalah jenis kegagalan yang paling sering. Dan juga tuh ada class imbalance. Ini harus perlu diatasi untuk model yang robust. Nah, tadi ini untuk perbandingan dari model machine learning yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, gimana nih logistic regression sebagai baseline yang paling rendah, dilanjut dengan KNN, decision tree, terus neural network, dan juga SVR yang paling tinggi. Nah, terus base model assessment-nya yaitu tadi support vector regression. Nah, itu kita udah bahas kenapa SVR dipilih sebagai model terbaik, model performa terbaik, ya karena tadi MS-nya paling kecil, square-nya tertinggi. Jadi itu emang SVR ini uh, menunjukkan performa model stabil berdasarkan cross validation, faktor keparaan, kondisi operasional, dan tingkat keausan alat yang membuat itu adalah prediktor utama dalam kegagalan mesin. Nah, selanjutnya kesimpulan dari analisis pada dataset predictive machine maintenance ini, kita menyimpulkan bahwa machine learning berhasil memprediksi kegagalan mesin, machine failure, dengan performa yang cukup baik pada dataset predictive maintenance. Dan support vector regression SVR menjadi model terbaik dengan nilai R-square yaitu 0,356 dan RMSI di 0,152 yang mengungguli model-model lainnya. Dan juga tuh faktor keausan alat atau wear, torsi mesin, torque, dan kecepatan rotasi atau rotational speed merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kegagalan mesin. Nah, hasil analisis berhasil menjawab tujuan penelitian terkait faktor-faktor penyebab kegagalan mesin dan model machine learning yang paling optimal untuk memprediksi machine failure pada dataset predictive maintenance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih maaf. Terima kasih.